Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua. Hari ini Jumat 29 Januari 2021. Kita kembali berfellowship bersama membahas Alkitab. Adapun tema yang diangkat untuk kita bahas hari ini adalah serial Kristus dalam Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan membahas Kejadian 27. Bapak Ibu semua yang ingin mendengarkan rekaman-rekaman fellowship sebelumnya dapat mengakses channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Dan tentu saja setelah itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar bisa mendapatkan info-info rekaman terbaru. Dan kami sangat menyarankan untuk mendengarkan rekaman-rekaman diskusi tersebut hingga selesai agar mendapatkan info yang lengkap dan utuh. Kita segera akan memulai. Selamat mengikuti. Silakan Pak JK. Ya, terima kasih Pak Jo. Hari ini kita kembali coba melihat Kristus yang digambarkan Allah di dalam kitab Perjanjian Lama. Tentu saja ada banyak sekali kisah yang kita juga sebagiannya sudah kita bahas. Hari ini kita coba lihat dari kitab Kejadian pasal yang ke-27. Nah, dari kitab Kejadian pasal 27 ini, kita bisa mendapatkan satu kisah yang jelas sekali berbicara akan Kristus sebenarnya. Namun sayangnya, kisah di dalam pasal 27 ini justru lebih banyak dilihat dari sisi sudut pandang manusia. Bagaimana manusia itu menilai, atau si penafsir atau si pengkhotbah ini menilai pelaku-pelaku yang ada di dalam kitab Kejadian 27 ini dari sudut pandang mereka. Bagaimana Yakub berusaha menipu Ishak maupun Esau. Juga mereka menekankan bahwa penipuan yang dilakukan oleh Yakub terhadap bapaknya ini dan saudaranya ini membuat dia akhirnya dihukum Allah dan dia dibuang oleh Laban, merupakan disiplin Allah terhadap Yakub. Ya. Sehingga dari kejadian itu ada pesan moral yang kadang-kala disampaikan bahwa janganlah kau tipu bapakmu atau saudaramu, ya, karena Allah akan marah dan kamu akan dikutuk Tuhan. Apakah itu yang diberitakan Allah melalui gambarannya ini? Tentu tidak, karena Yakub, Ishak, dan juga Abraham itu justru diperagakan sebagai tokoh-tokoh iman. Tokoh iman apakah dia menipu? Tentu saja tidak. Berarti ada sudut pandang yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab beritakan. Sejelek-jeleknya manusia memandang Yakub ini, di hadapan Allah tidak ada yang jeleknya. Karena dia adalah gambaran Kristus. Jadi apa yang diberitakan di dalam agama kita, diberitakan dari sepanjang masa ini, itu adalah hoaks. Sayangnya hoaks ini beredar begitu kencang sehingga orang percaya. Tetapi apa yang sebenarnya mau diberitakan Allah di dalam kitab Kejadian 27 ini melalui kisah di mana Ishak memberkati Yakub dan Esau menangisi karena berkat itu tidak dimilikinya. Kita sudah membahas minggu lalu bagaimana Esau, pribadi Esau itu yang sebenarnya memiliki hak kesulungan karena dia adalah anak yang sulung, dia yang punya hak terhadap kesulungan itu, menganggap hak kesulungan itu sesuatu yang sangat remeh. Dan akhirnya kita juga bisa melihat nanti di dalam kisah ini, karena dia tidak memiliki hak kesulungan itu, karena menganggap remeh hak kesulungan itu, maka dia kehilangan berkat. Jadi kisah ini memperlihatkan adanya seseorang yang tidak diperhitungkan Allah secara natural, tidak bisa berkenan di hadapan Bapa, tiba-tiba memiliki hak dan berkenan di hadapan Bapa dan dikenal oleh Bapa sebagaimana Bapa mengenal sesuai dengan yang disukai oleh Bapa. Sebenarnya kisah di dalam ini selain berbicara Kristus, tapi dia juga berbicara tentang tubuh Kristus. Memang di dalam peristiwa yang diperagakan dalam kisah pasal 27 ini, seakan-akan ada kecurangan ya, yang
diberlakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan itu bukan hanya diperlihatkan oleh Ribka atau Yakub. Bahkan sebenarnya kalau menurut saya diperlihatkan dengan jelas oleh Esau. Bukan hanya Yakub dengan tindakannya. Ini kalau kita mau melihat dari sisi sudut pandang manusia. Tapi sekali lagi, dalam kisah-kisah yang seperti ini memang banyak kelemahan. Karena ini kan cuma gambaran akan Kristus. Memang begitulah biasanya dalam sebuah gambaran, dia tidak bisa memperlihatkan yang perfect dari pribadi-pribadi orang-orang yang menggambarkannya. Karena itulah peranan daripada gambaran. Ya, ada keterbatasan dari sebuah gambaran. Tetapi gambaran itu memiliki poin, memberikan kita makna yang akan disampaikan oleh yang memberikan gambaran itu. Ya, bukan memberikan kita pelajaran moral. Sekali lagi, bukan pelajaran moral yang kita cari di dalam gambaran itu. Karena itu bukan tujuannya. Namun sayangnya sekali lagi banyak sekali orang mengkhotbahkan justru peristiwa-peristiwa moralnya. Dan semua gambaran seperti itu. Pelaku-pelaku di dalam gambaran itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Allah. Karena dia adalah jenisnya Adami. Tetapi gambarannya yang harus menjadi fokus kita. Gambarannya itu tentang Kristus, bukan tentang moral dari orang yang dipakai sebagai gambar. Allah memperkenalkan Kristus, bukan memperkenalkan orang yang dipakai itu, orang itu berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi kita sudah bahas bahwa tidak ada orang yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi hanya Kristus. Kisah-kisah itu dipakai dan melibatkan orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Allah. Tapi sekali lagi, semua itu karena hanya gambaran. Dan kita bisa melihat, kita sudah bahas bagaimana Abraham, ya, dia tidak layak sebenarnya. Kalau melihat dia justru mengambil Sarah, dia melangkahi apa yang Allah sudah tetapkan. Tetapi itu kan menurut manusia. Namun ternyata kisah itu dipakai oleh Allah. Kita bisa melihat bagaimana yang lainnya. Ya, ada banyak sekali gambaran-gambaran situ. Bagaimana Nuh itu, dan bagaimana juga Adam dan Hawa. Kalau kita lihat dari sudut manusia, mereka tidak memiliki sesuatu yang boleh dikatakan dapat diperhitungkan dengan baik di hadapan Allah. Nah, mari kita lihat pasal 27 ini. Saat itu Ishak sudah tua dan sudah rabun matanya. Sudah tua dan sudah rabun itu kan bukan berarti orang itu orang yang tidak kenal apa-apa. Jadi jangan dilihat di sini bahwa Ishak itu mudah ditipu. Tidak. Ishak cuma sudah tua dan sudah rabun matanya, tapi dia adalah orang yang cukup pandai. Dia mengenal anak-anaknya dengan baik sebenarnya. Dia bermaksud pada waktu itu untuk memberikan berkat kepada anak sulung. Namun ada syaratnya yang harus dipenuhi oleh anak sulung itu. Si anak sulung ini harus menyajikan makanan yang enak yang digemari oleh sang bapa. Ya. Lalu dipanggilnya lah anak sulungnya. Kemudian datanglah Esau kepada Ishak dan dia diperintahkan untuk membuat makanan enak. Di sisi yang lain, Ribka, sang istri, justru mendengar apa yang dikatakan oleh Ishak kepada Esau ini. Maka dipanggilnya lah Yakub, ya, anaknya yang kedua itu, untuk mempersiapkan Yakub untuk bisa menerima berkat-berkat dari Ishak. Ya, dia katakan, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau, anaknya yang sulung itu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan aku memberkati engkau di hadapan Tuhan. Maka dia katakan kepada Yakub, kamu sekarang bersiap-siaplah. Ya. Kamu ambil kambing domba kita, 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya. Setelah itu nanti kamu bawa kepada bapakmu, supaya dia memberkati engkau. Akhirnya Yakub membawa 2 anak kambing itu, dan kemudian Ribka mengolah makanan yang digemari oleh sang bapa. Ia juga melengkapi Yakub itu dengan pakaian, ya, pakaian anak sulung tentu saja. Karena ini adalah berkat untuk anak sulung. Dia memperlengkapi Yakub dengan pakaian anak sulung, serta membalut kedua tangannya dan lehernya, membalutnya dengan kulit kambing. Dan kemudian Yakub membawa makanan yang sudah diolah oleh Ribka ini bersama-sama dengan roti kepada Ishak. Ya. Jadi ketika dia bertemu dengan Ishak, Ishak bertanya, ya, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu.
Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku, jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuan. Ishak memerintahkan Yakub untuk mendekat supaya dia bisa meraba dan mengenal apakah ini anak sulungnya atau bukan. Ya, di dalam ayat ke-22, Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya merabanya, mengenalnya. Lalu dia katakan, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak mengenal itu adalah Esau. Dia tidak melihat bahwa dia itu Yakub, walaupun dia mendengar suaranya Yakub, tetapi dia mengenal Yakub ini sebagai Esau. Kemudian dia katakan, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan. Ya. Dan kemudian aku memberkati engkau. Akhirnya makanan itu didekatkan kepada Ishak dan dia makan. Juga anggur diberikan kepadanya, lalu dia minum. Setelah Ishak makan, maka Yakub datang dekat-dekat dan diciumnya ayahnya, dan ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Nah, perhatikan di sini yang dia cium itu bau pakaian Yakub, bukan baunya Yakub. Artinya dia mencium baunya anak sulung itu, Esau. Sehingga dia katakan, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini berkat kepada Yakub. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapapun yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan Yakub keluar meninggalkan Ishak, datanglah Esau yang sudah menyediakan makanan yang enak kepada bapaknya ini. Dan ketika Ishak mendengar suara Esau, dia bertanya, siapa engkau? Lalu Esau berkata, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Terkejutlah Ishak dan berkata, siapa gerangan dia yang tadi itu, yang sudah menyajikan makanan kepada saya, yang telah datang dan telah saya berkati itu. Ya. Tapi ada satu pernyataan yang bagus sekali. Ishak katakan, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Lalu menangislah Esau mendengar perkataan ayahnya itu. Mereka tahu bahwa itu adalah Yakub, ya, yang telah datang di situ. Dan Esau meraung-raung dan tetap meminta untuk diberkati oleh bapaknya. Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Namun perkataan Ishak kepada dia bahwa tidak ada berkat itu, ya. Hanya ada satu berkat saja. Adikmu telah datang dan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Lalu ada satu perkataan yang sangat populer sebenarnya, sehingga banyak orang menuduh bahwa nama Yakub itu adalah tukang tipu. Karena ini adalah perkataan Esau. Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Aku sulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu Esau berkata kepada bapaknya, emangnya nggak ada lagi berkat lain bagi saya? Tetapi Ishak mengatakan bahwa hanya ada satu berkat. Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaramu telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat anakku. Hanya berkat yang satu itu saja yang ada padamu, kata Esau. Dan ketika Esau tetap mendesak Ishak dengan suara yang keras dan menangis itu, maka akhirnya ayahnya bukan mengatakan berkat kepada Esau, melainkan kalau kita bisa katakan ini adalah kutuk. Perhatikan ayat ke-39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya. Akhirnya kita bisa tahu ada gap antara hubungan antara Esau dengan Yakub, saudaranya itu ya. Nah,
Dari kisah yang kita bisa lihat ini, sekali lagi saya katakan, banyak sekali disalah mengerti oleh banyak pihak bahwa seakan-akan Yakub sudah menipu Ishak bapaknya. Sebenarnya, kalau kita melihat di situ Yakub punya hak untuk mendapat berkat. Karena Yakub tidak pernah menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Tetapi Esau dengan bangganya menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Namun ternyata dalam pribadi Esau, sepanjang itu berhubungan dengan hak kesulungan, itu selalu dianggap dia remeh. Di sisi yang lain, dia sangat menghendaki berkat. Sementara berkat itu tidak bisa diberikan jikalau tidak punya hak kesulungan. Dan ketika Ishak memanggil Esau sebagai anak sulung, Esau tidak berkata kepada Ishak bahwa hak kesulungan saya sudah saya jual kepada Yakub. Jadi Esau yang tidak punya hak kesulungan lagi berusaha mendapatkan berkat. Esau lah dalam hal ini juga terlibat dalam penipuan kepada bapaknya sebenarnya. Tetapi apakah hal-hal seperti ini yang kita tekankan di dalam gambaran ini? Allah tidak menekankan soal moral sekali lagi. Saya harus katakan, walaupun orang selalu melihat Allah dari sisi moral, makanya seorang selalu memperdebatkan sisi moral itu. Nah, kisah di sini, kalau kita baca ini, sebenarnya kita harus melihat dari sudut pandang Allah. Di sini diperlihatkan bagaimana Ribka itu sebagai gambaran Kristus mempersiapkan Yakub, yang kedua itu mempersiapkan di hadapan Bapa dan menerima berkat hak kesulungan itu sebagai anak sulung. Sama seperti Kristus mempersiapkan jemaatnya yang sudah mendapatkan bagian di dalam Kristus itu untuk mendapat berkat hak kesulungan itu. Ini yang mau digambarkan. Untuk memberikan gambaran bagaimana Yakub yang tadinya tidak punya hak kesulungan, sekarang dia bisa mendapatkan hak kesulungan dan harus komplit, bukan hanya hak kesulungan. Bagaimana dia yang tadi tidak punya hak untuk diberkati, sekarang waktunya untuk dia mendapatkan berkat daripada bapaknya, karena kita berada di dalam Kristus sebagai anak yang sulung. Dan itu harus dikenal oleh sang Bapa. Sebagaimana jemaat dikenal oleh sang Bapa, yang dikenal adalah Kristus. Harus dirasakan oleh sang Bapa. Sebagaimana Esau, ya, sebagaimana Esau dalam hal ini anak sulung itu hadir di hadapan Ishak itu adalah Yakub. Namun dikenal oleh Ishak bahwa inilah anak sulungku. Bagaimana Ishak mengenal Yakub ini? Bagaimana Ishak mengenal anak sulungnya ini? Dia nggak bertanya begini, nama kamu Yakub ya? Enggak. Bahkan Yakub pun tidak datang dengan identitas Yakub di hadapan Ishak. Dia datang dengan identitas Esau. Aku Esau, anak sulungmu. Jadi perhatikan bagaimana jemaat di hadapan Allah dikenal sebagai Kristus. Siapa saja yang Anda punya nama. Tetapi di hadapan Allah kita dikenal sebagai anak sulung Allah. Ini adalah kisah di mana kita sedang mendapatkan berkat itu. Ya. Jadi di hadapan Allah ini bagaimana Bapak mengenal, merasakan, oh ini anak sulung saya. Oh ini bau anak sulung saya. Bajunya ini baju anak sulung saya. Itu yang diperlihatkan. Nah, Ribka dalam gambaran ini adalah gambaran Kristus yang mempersiapkan kita jemaat itu untuk menerima berkat hak kesulungan itu. Dan untuk mendapatkan berkat itu, Yakub bilang begini kepada ibunya, dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Perhatikan apa yang Ribka katakan di sini. Lalu Ribka berkata, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Jadi apa yang dipersiapkan oleh Ribka sebagaimana gambaran Kristus ini, sebagaimana Kristus mempersiapkan jemaatnya, dia persiapkan, dia berikan keberanian kepada Yakub, kepada jemaat itu untuk datang kepada Bapa. Ribka mempersiapkan persembahan yang digemari oleh sang Bapa. Ribka juga menjadi kutuk bagi anak itu
Kristus menjadi kutuk bagi kita. Dia membungkus Yakub sebagaimana Kristus membungkus kita. Sebagaimana kita tinggal di dalam Kristus, sebagaimana kita tersembunyi di dalam Kristus dengan pakaian yang baik, pakaian yang dikenal oleh Sang Bapa sebagai pakaian anak sulung. Jadi di hadapan Bapaknya, Yakub ini, jemaat ini dirasakan seperti Kristus. Dibaui seperti Kristus, dikenal sebagai Kristus. Inilah dia pakaian yang benar itu, pakaian anak sulungku. Inilah dia bau yang benar itu, inilah dia yang kurasakan dengan benar itu. Inilah dia anak yang kukasihi, inilah dia anak sulungku. Ini yang dilihat oleh Bapa, Kristus itu sendiri. Jadi kita yang sudah memiliki hak kesulungan ini, anak sulung ini, kita pun dikenal oleh Bapa. Makanya dikatakan oleh Yesus, tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui anak. Dan akhirnya kita bisa tahu Yakub kemudian diberkati. Kita dibukakan gambaran itu supaya kita juga tahu bahwa di hadapan Allah kita dilihat Kristus. Dia tidak melihat kita Adam lagi, tapi Kristus. Kita lanjutkan dalam diskusi kita, Pak Jo. Terima kasih. Baik, Pak Jika. Terima kasih untuk pemaparannya. Oke, pertama mengenai peristiwa Ishak memberkati Yakub ini, Pak, bahwa ada juga perspektif lain yang biasanya dipahami bahwa rencana Allah tidak akan bisa gagal atau tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Ini dihubungkan dengan bahwa di Kejadian 25 sudah terjadi bahwa Ishak melihat, dan Ribka itu sudah tahu bahwa anak yang muda ini yang berkenan kepada Allah, anak yang Yakub ini yang berkenan kepada Allah gitu. Karena anak si Yakub ini akan menjadi tuan dari si Esau. Nah, kemudian di ayat 27 terlihat bahwa seolah-olah Ishak lupa akan hal itu, Pak. Tetapi Ribka mengingatnya. Nah, jika dihubungkan dengan itu, rencananya Ishak adalah dia ingin anak sulungnya gitu. Anak sulungnya yang diberkati, tetapi rancangan Allah adalah yang the second itu. Sehingga komplitnya, bisakah kita simpulkan bahwa cerita ini menggambarkan bahwa rencana Allah itu tidak dapat digagalkan? Bisakah kita mengambil sudut pandang itu, Pak? Sudah pasti, kalau bicara rencana Allah tidak bisa digagalkan. Tapi bagaimana kita tahu rencana Allah? Ya kan? Bagaimana kita tahu rencana Allah itu Kristus? Bagaimana menggambarkan Kristusnya sekarang? Ini yang diperadakan oleh mereka. Jadi kita tidak terfokus kepada Yakub atau Esau atau siapa saja orang yang di situ. Tetapi kita melihat ini gambaran yang Allah peragakan untuk Kristus. Bagaimana hak kesulungan itu harus diberikan kepada yang kedua. Bagaimana yang kedua itu harus mendapat berkat. Karena dia adalah anak sulung. Karena yang mendapat berkat sekali lagi adalah anak sulung. Yang bukan anak sulung tidak mendapat berkat. Ini rancangan Allah. Rancangan Allah yang ini tidak boleh gagal mendapatkan Kristus itu, gambaran Kristus itu. Kalau Ribka tahu atau
Ishak tahu lalu lupa, itu kan cuman perkiraan manusia, Pak. Ishak ingin memberikan berkat kepada anak sulung. Bagi dia berkat yang ada itu hanya untuk anak sulung. No matter apakah itu nanti pribadi Yakub atau pribadi Esau yang muncul, itu bukan menjadi concernnya si Ishak, karena dia akan berikan kepada anak sulung. Dan di hadapan Ishak yang dia kenal, yang menerima berkat itu adalah anak sulung. Dari sudut pandang manusia, oh harusnya Esau. Salah juga sebenarnya. Karena dari sudut pandang manusia, Esau sudah menjualnya kepada Yakub. Dan di hadapan Ishak yang datang ke hadapan dia dan untuk mendapatkan berkat, harus sesuai dengan apa yang dia kenal. Makanya dia katakan, kalau suara Yakub, tapi baunya, ini bau anakku yang sulung itu. Jadi di hadapan Allah, itu bukan soal Yakub atau Esau. Tapi bagi Allah, itu adalah anak sulungku. Dan anak sulungku ini adalah sebagaimana yang dikenal oleh Allah, bukan yang dikenal oleh manusia. Ya, jadi kalau pandangan manusia bagaimana tadinya Ishak atau Ribka tidak tahu, atau Ishak itu sudah lupa, itu tidak menjadi concern. Justru gambaran ini untuk memperlihatkan bagaimana rancangan Allah itu. Karena rancangan Allah itu bukan Yakub atau Esau, tapi rancangan Allah itu adalah Kristus. Ya. Ya. Oke. Baik, Pak. Kita pertanyaan berikutnya saja. Dari Pak Joseph. Di Kejadian 27 ayat 40, apakah di sini ada peranan manusia? Jadi saya tangkap maksud pertanyaan Pak Joseph begini. Kalau saja Ribka, contohnya, Ribka tidak berinisiatif untuk memberikan usulan kepada Yakub, mungkin tidak jadi itu berkat. Atau mungkin juga kalau Yakub tidak mau melakukan apa yang disuruh Ribka, nggak jadi dia dapat berkat. Nah, mungkin ini peranan manusia yang dimaksudkan dengan Pak Joseph, Pak. Sebenarnya kalau Ribka sebagaimana yang Pak Joseph katakan itu, maka pasti ceritanya nggak masuk dalam Alkitab. Gitu ya. Karena tidak sesuai dengan rancangan Allah. Karena Ribka dalam hal ini berperan sebagai gambaran Kristus yang mempersiapkan Yakub yang adalah gambaran jemaatnya untuk bisa mendapatkan berkat daripada Bapa. Gitu ya. Jadi memang banyak gambar-gambar di dalam Alkitab ini yang kelihatannya tanda kutipnya salah, justru mau dikasih lihat skenario-nya Allah, bukan skenario manusia, begitu. Sama seperti misalnya orang dulu bertanya, kalau seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, pasti kita nggak berdosa, kan begitu. Kalau Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dia nggak akan masuk dalam Alkitab ceritanya. Kan sederhana sebenarnya. Karena tidak sesuai dengan skenario yang Allah mau perlihatkan. Gitu, Pak. Baik. Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pahim. Mengenai hak kesulungan Esau, sudah clear bahwa dia telah kehilangan ketika menjualnya dengan semangkuk kacang merah. Tetapi mengapa gambaran Ishak sebagai Allah Bapa dapat ditipu oleh Yakub dan Ribka? Tentu ditipu tanda petik, Pak. Silakan. Ya, karena itu memang pikiran manusia kan. Kita berpikir Ribka dan Yakub menipu Ishak. Itu kan pikiran kita. Tapi kita harus melihat dari pikiran Ishak. Ishak tidak melihat dia ditipu oleh Yakub atau ditipu oleh Ribka. Ishak melihat bagaimana dia bisa memberikan berkat kepada anak sulung. Jadi Ribka memperlengkapi Yakub
dengan semua kriteria yang akan dilihat, yang akan dirasakan, yang akan dibaui. Saya ulangi sedikit ya. Jadi Ribka mempersiapkan Yakub agar bisa dikenal oleh Ishak sebagai anak sulung. Bagaimana dia mempersiapkannya? Kemudian dia memakaikan pakaian yang dikenal oleh Ishak. Ya. Kemudian dia mempersiapkan makanan, dia mengolah makanan yang berkenan kepada Ishak. Ini syarat-syarat yang disukai oleh Ishak. Demikianlah Kristus mempersiapkan. Jadi Kristus memberikan persembahan yang terbaik kepada Bapa, dia yang mengolahnya, dan kita tahu bahwa persembahan itu adalah kematian dia. Kemudian dia memberikan pakaiannya menutupi jemaat, sehingga Bapa mengenal pakaian ini ketika dia meraba anak sulung yang ada di hadapan dia. Jadi kalau saya melihat, sebenarnya Ribka bukan menipu Ishak. Tidak, tetapi seharusnya Yakublah yang mendapat berkat. Jadi bukan penipuan yang terjadi di situ, tetapi Ribka mempersiapkan bagaimana Yakub yang sudah punya hak kesulungan ini bukan hanya punya hak sulung, tapi juga punya berkatnya. Jadi kalau saya melihat tuh kisah-kisah seperti ini itu banyak di Alkitab sebenarnya ya. Ada beberapa contoh di dalam Perjanjian Lama maupun juga gambaran yang Yesus berikan. Ada juga yang terkait di situ. Baik. Jadi saya boleh simpul bahwa sebenarnya Ribka ini posisinya mengkondisikan Yakub untuk bisa diberkati oleh Ishak ya Pak ya. Jadi bukan menipu tapi mengkondisikan. Iya. Cuman karena kita sudah dijejali dengan pemahaman Yakub itu penipu, maka sudut pandang kita bisa terbawa oleh pemahaman itu. Tapi kalau kita mau abaikan, sebenarnya kan Yakub kan yang punya hak kesulungan. Ya. Nah, yang bagusnya kok tindakannya repot begitu. Masak dulu, harus kasih pakaian, harus kasih kulit binatang. Ternyata semua tindakan-tindakan ini itulah yang diberikan oleh Yesus kepada jemaat. Oke, baik Pak. Malah dengan kata lain, setelah kita sebenarnya kalau coba lihat dari sudut pandang Allah, Esau lah yang sebenarnya mencoba menipu Ishak ya Pak ya? Iya, dia harusnya kasih tahu bapaknya, bukan diam-diam aja, yang penting dapat berkat. Iya. Baik, saya akan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Simanjuntak. Pertanyaan, Ishak gambaran Bapa, Ribka gambaran Roh Kudus, Yakub gambaran Kristus. Esau gambaran siapa, Pak? Jadi Ribka itu gambaran Kristus, bukan gambaran Roh Kudus. Karena yang memikul kutub itu, yang mengambil kutub bagi kita kan bukan Roh Kudus, tapi kan Kristus. Yakub gambaran orang yang ada di dalam Kristus, orang-orang yang ditutupi, yang berada di dalam jubah Kristus. Tubuh Kristus itu. Ya. Esau adalah gambaran yang tadinya punya hak kesulungan, tapi sudah menjualnya. Orang yang tadinya sudah percaya, tapi tidak tahu apa itu hak kesulungan. Ya. Dia menganggap remeh, dan dia tidak tahu, bisa saja. Oke. Itu gambarannya, Bapak Laden. Oke. Baik, Pak. Saya ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Aryadi. Sejak kapan Yakub dapat hak kesulungan? Sejak Esau menyerahkannya, atau ketika Yakub mendapatkan berkat dari Ishak, atau sejak ketika Yakub lahir, Tuhan sudah berfirman di Kejadian 25. Ya. Di Kejadian 25 itu kan adalah nubuatan. Okay. Itu mereka belum lahir. Jadi di hadapan Allah, itulah ketetapannya. Bahwa yang kedua itu akan menjadi yang pertama. Gitu kan? Jadi Yakub mendapatkan hak kesulungan sejak Esau menyerahkan hak kesulungan itu. Waktu dia lahir, Yakub tidak punya hak kesulungan. Yang punya adalah Esau. Oke.
Nah, ketika Ishak memberikan berkat, itu adalah hak dari anak yang sulung, Pak. Jadi berkat itu menyusul karena dia anak sulung. Oke. Ya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Joseph. Apakah ada peran Esau dalam melemparkan kuk itu dari tengkuknya maksudnya? Maksudnya gimana? Ini juga kita sebenarnya perlu penjelasan lebih lanjut ini dari Pak Joseph ini. Maksud saya dari ayat 40, Pak. Kejadian 27 ayat 40 gitu. Ya. Jadi ayat 40 ini kan dia mendapat kutuk kan, Pak. Esau bukannya mendapat berkat, tetapi mendapat kutuk. Nah, kalau dia berusaha sungguh-sungguh, artinya dia tanda kutipnya bagi orang-orang yang sekarang yang tidak percaya Yesus, kemudian terjadi kelak dia percaya kepada Yesus, maka yang tadinya kutuk ini ya lepaskan, Pak. Artinya dia menjadi percaya kepada Yesus, ya dia mendapat berkat, bukan kutuk lagi. Ini maksudnya di sini, gambarannya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Yaya. Tuhan berkati, Pak. Oke, Pak. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan Pak Vincent. Pertanyaan cukup panjang, saya akan baca pelan-pelan ya. Jadi apakah bisa dikatakan seperti ini, Pak JK? 1. Ribka sebagai gambaran Kristus dengan memberikan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan berkat Allah itu sama artinya bahwa Kristus adalah sumber hikmat yang benar. Satu-satunya, bukan ajaran agama Kristen, teologi, ajaran pendeta, doktrin, dan sebagainya. Dalam memperlengkapi tubuh jemaatnya, sehingga jemaatnya berkenan di hadapan Allah. Apakah seperti itu, Pak? Ini saya coba tarik benang merah dari sesi perkenanan Allah dan hikmat. Mungkin satu-satu dulu, Pak, silakan. Iya, jadi dalam apa yang kita bahas ini, kita bisa melihat Ribka sebagai peran Kristus. Yakub, sekali lagi, itu adalah peran jemaat. Bagaimana dipersiapkan oleh Kristus untuk mendapatkan berkat-berkat itu. Jadi kita memang benar, bukan dipersiapkan oleh para guru-guru besar, ya kan? Lewat sekolah, lewat ajaran-ajaran teologi, bukan. Tapi Kristus. Dan dia bekerja, walaupun tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi dari peragaan-peragaan yang diperlihatkan dalam gambaran itu, terlihat sekali bahwa Kristus bekerja. Ya. Kalau di sini kan dikatakan Ribka sebagai gambaran Kristus dengan memberikan persyaratan untuk berkat Allah. Bukan, sebenarnya Ribka ini memenuhi daripada tanda kutipnya syarat-syarat yang Allah kehendaki sebagai anak sulung itu. Jadi seluruh identitas sang sulung ini, Kristus ini, itu dipersiapkan kepada kita. Sehingga kita berkenan di hadapan Allah. Gitu ya. Makanya saya katakan di awal bahwa kisah di dalam pasal 27 ini tentang bagaimana orang yang tadinya tidak punya hak, tidak punya berkat, tiba-tiba sekarang dia bisa mendapatkan hak dan berkat. Inilah yang diperagakan dalam kisah ini. Oke. Baik, Pak. Kita akan masuk pertanyaan kedua dari Pak Vincent. Yakub yang memakai jubah Esau dan memakai bulu anak domba itu, apakah menggambarkan transformasi perubahan jenis manusia lama menjadi jenis manusia yang baru, yang menjadi persyaratan untuk bisa tinggal bersama Allah? Ya, itu bukan transformasi manusia lama menjadi manusia baru. Justru manusia lama sudah tidak ada. Itu adalah identitas manusia baru, identitas Kristus yang sekarang. Ya, jadi tidak ada transformasi dari manusia lama kepada manusia baru. Manusia lama itu dimatikan, disalib, dimatikan, mati, habis. Manusia baru dilahirkan, baru terjadi transformasi bukan pada manusia barunya, tapi transformasi pada pola pikirnya, mindsetnya.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Paladin. Bolehkah kita katakan Esau itu mewakili bangsa Israel yang hilang hak kesulungannya dan Yakub orang percaya yang sudah Christ in you? Iya. Karena itu kan kita suka bilang the first and the second. The first itu kan mereka yang dalam perjanjian lama. The first itu gambarannya bangsa Israel. Dan the second itu adalah orang yang beriman, orang-orang yang lahir baru. Itu dia. Ya. Iya. Tentu saja, maksud saya bangsa Israel yang lama bukan cuma bangsa Israel ya, tapi semua jenis manusia dalam dunia ini itu yang pertama. Karena kan Adam. Lalu yang kedua apa? Kristus. Jadi ada perbandingan antara Kristus dengan Adam. Nah, kalau Israel, maka kita bisa melihat yang pertama adalah Israel jasmani. Lalu ada yang kedua, Israel milik Allah. Baik, ya. Ini juga dicoba dikonfirmasi oleh Bu Anya. The first and the second itu prinsip. Ya. Israel Corporation the first, jemaat corporate to the second. Ya. Oke. Lanjut dari Bu Anya adalah ada yang dicangkokkan kembali. Ya, nah ini yang tadi sebenarnya. Inilah kuk itu dilempar dari tengkukmu. Jadi ayat paralelnya ke Roma 9, 10, 11, 12. Jadi kalau Israel jasmani ini berbalik, maka mereka akan dicangkokkan kembali. Itu ayatnya. Baik. Oke. Yo, Ya, silakan Pak Odas. ya malam Pak Yaya. Apakah gambaran di kisah ini kan Ribka menggambarkan gambaran Yesus, sedangkan Yakub pernah mengambil peran jemaat. Jadi apakah dalam aplikasinya, jadi orang percaya yang kehidupannya Kristus berarti mereka lah yang diberkati gitu Pak? Ya, dan dari gambaran ini bagus sekali. Kalau saya melihat tuh keindahannya, bagaimana Kristus mempersiapkan sedemikian rupa sampai di hadapan Allah kita berkenan. Nah, kita juga harus melihat kenapa kita berkenan. Bukan karena saya Yakub, bukan, tapi karena saya dibungkus oleh kesulungan itu. Ya, jadi karena di dalam kesulungan, makanya bagus. Kenapa harus dikasih pakai baju? Kenapa harus ditutup dengan kulit binatang? Karena itu identitas yang akan dikenal oleh Bapa. Jadi yang Bapa kenal itu Kristus, karena dia yang sulung. Nah, kita ada di dalamnya. Kita ada di dalamnya ya. Yang dicium oleh Bapa itu Kristus. Ya. Yang diraba oleh Bapa itu Kristus. Iya. Kita di dalamnya. Ya. Gitu. Dan itu berkat bagi kita. Ya, makasih Pak. Oke, Pak. Malam Rajo, makasih. Oke. Sama-sama Pak Odas. Ya, saya tertarik dengan Kejadian 27 ayat 33, Pak. Iya. Di sini menceritakan terkejutlah Ishak dengan sangat. Iya. Nah, yang menariknya begini, apakah keterkejutan Ishak ini setelah dia menyadari bahwa dia pikir itu tadinya Esau, atau dia terkejut mengingat nubuat yang pernah disampaikan Allah kepada dia bahwa anak yang kedua ini yang akan menjadi yang pertama akan menjadi hamba yang kedua. Waktu Esau datang kepada Ishak, yang tahu dia itu Esau siapa? Yang Halo? tahu dia Esau, Itu siapa yang tahu? tentu Ishak, Pak, harusnya tahu. Ini kan gini, ia juga menyediakan makanan enak, membawanya pada ayahnya, bapaknya bangun. Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku. Gitu kan? Ya. Waktu Esau datang. Ya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang tahu bahwa yang datang yang kedua ini itu Esau? Siapa? Harusnya Ishak, Pak. Ishak nggak tahu. Berarti kan dia tanya ayat ke-32.
Tetapi Ishak ayahnya berkata padanya, siapa engkau ini? Tahu nggak Ishak? Tidak tahu. Enggak. Di sini kita pikir Ishak tahu. Ah, Ishak nggak tahu. ya. Lalu Esau bilang, saya Esau, Pak. Terkejutlah Ishak. Terkejutnya ini bukan karena Ishak yakin itu Esau. Bukan, karena kok ada lagi yang mengaku bahwa dia Esau. Coba kita lihat waktu Yakub datang kepada Ishak. Nah, ini juga. Waktu Yakub datang kepada Ishak, siapa yang tahu dia Yakub? Ribka. Ishak nggak tahu kan? Ya. Nah, coba kita lihat. Waktu dia datang kepada Ishak, ayat 18. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, ini Pak. Lalu Ishak tanya, ya anakku, siapa engkau? Berarti kan dia nggak tahu itu Yakub kan? Ya. Coba perkataan Yakub apa? Akulah Esau, anak sulungmu. Jadi di hadapan Ishak yang datang itu Esau, bukan Yakub. Ya. Kita yang baca kisah ini, kita tahu yang mana Yakub, yang mana Esau. Jadi Ishak nggak tahu. Jadi waktu Esau datang dan dia mengaku saya adalah Esau, Ishak terkejut. Bukan karena terkejut Esau baru datang. Justru dia terkejut loh. Kok ada lagi yang ngaku namanya Esau? Kan yang tadi Esau. Nah ini nggak menjadi masalah sebenarnya bagi si Ishak karena dia sudah menyebutkan berkat. Jadi dia tidak mempermasalahkan yang muncul Esau atau Ishak. Tapi bagi dia yang penting anak sulung itu sudah saya kasih berkat. Baik. Oke. Jadi memang di peristiwa ini ada seperti makna yang tersembunyi ya. Karena jalan ceritanya begitu atau alurnya itu seperti sederhana tapi ternyata banyak hal yang terungkap di situ. Nah, menariknya adalah bahwa Ishak setelah dia tahu Esau ini datang, dia terkejut tapi tetap memberikan berkat yang sebenarnya itu kutuk. Nah, kenapa dia masih melakukan itu ya, Pak ya? Artinya jika dirangkaian dengan cerita itu ya. Dia tidak memberikan berkat karena dia bilang kan cuma satu berkat. Jadi bagi dia itu bukan berkat. Cuman karena si Esau memaksa-maksa supaya bapaknya berkata sesuatu yang dia harap berkat, berkatalah Ishak bagaimana yang harus dimiliki oleh Esau. Jadi itu diucapkan gitu Pak. Gitu. Sehingga kita ternyata bagi mereka yang tidak punya hak sulung itu ternyata adalah kutuk. Itu maksud saya. Iya. Dari yang diucapkan bapaknya ya. Jadi artinya kan kalau kita dari kacamata normal gitu ya, kacamata manusia nih lihat bahwa salah ternyata Ishak salah memberkati orangnya gitu ya. Tetapi kemudian orang yang sebenarnya mendapatkan hak itu ternyata dia ketahui, kan bisa saja dia berkati ulang. Tetapi itu tidak dilakukan. Nah, penjelasan Pak JK itu menurut saya memang bisa menjelaskan hal itu ya. Bahwa memang berkat itu hanya untuk yang Allah kehendaki atau yang sulung itu ya. Jadi kisah ini harus dilihat dengan satu kata kunci, anak sulung yang mendapat berkat. Ya kan? No matter apakah itu Esau atau Yakub, itu nggak terlalu penting. Tapi berkat itu hanya diberikan kepada anak sulung. Dan peristiwanya kita bisa lihat sesuai gitu loh Pak. Dia berjalan dengan demikian rupa sehingga benar-benar yang punya hak sulung itu yang mendapat berkat. Iya. Baik, itulah ketetapan Allah itu ya. Iya. Oke, ini Bu Anya teks chat konteks ayat time frame sebelum HT. Mungkin Bu Anya bisa masuk untuk menjelaskan
Enggak, tadi saya mengikuti tentang ayat yang kutuk tadi. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Maksudnya sudah dijelaskan Pak Yahya tadi. Maksudnya saya setuju bahwa kuk itu bukan the law. Maksudnya bukan hukum Taurat, tetapi dua jenis manusia, yaitu yang alamiah, yang nature atau alamiah dan rohaniah. Itu aja, Pak. Oh, baik. Oke. Ya, terima kasih Bu Anya. Oke, Pak Vincent, silakan. Pak. Iya, menarik Pak. Dan saya justru amazed ya ini. Hanya satu identitas yang dikenal oleh Bapa, yaitu identitas Kristus. Dan identitas itu kita dapatkan kalau kita mati, manusia lama kita mati. Mati dari segala pemahaman yang lama. Mati dari kepercayaan kita terhadap agama Kristen, mati dari kepercayaan kita terhadap teologi yang tadi sudah Bapak Jacob sampaikan. Jadi hanya dengan persyaratan itulah kita kan bisa dikenal oleh Allah Bapa. Identitas Kristus itulah yang kita dapatkan setelah kita mengalami kematian manusia lama kita. Ini yang saya coba lihat lagi ya Pak, renungkan begitu. Nah, kemudian yang untuk meluruskan juga pemahaman saya yang salah ketika saya berada di dalam agamawi Pak. Bahwa cukup dengan percaya saja, nih percaya dari mana? Harus mati dan dikuburkan lama kita. Nah, hal kedua adalah mengenai berkat Allah, Pak. Ini yang suka banyak pemahaman yang keliru. Bahwa berkat Allah itu selalu dikaitkan dengan urusan jasmani. Di cerita banyak menyinggung soal berkat Allah yang diberikan kepada Yakub. Jadi berkat Allah kepada anak sulung ini saya dapat satu pemahaman yang menarik bahwa kita yang tadinya mati di hadapan Allah tidak berkenan itu bisa mendapatkan pendamaian, bisa hidup bersama Allah. Nah, ini yang luar biasa, berkat yang sangat-sangat berharga. Jadi itu yang saya tadi renungkan Pak selama kita berdiskusi ini. Terima kasih Pak. Baik Pak Vincent, silakan Pak Jeka. Soal damai, soal Terima kasih. yang kita sebut-sebut berkat-berkat itu sudah pasti kalau dalam Kristus. Itu terkait sekali lagi karena posisi Kristus itu sebagai yang mempunyai berkat. Dialah berkat kita. Nah, kalau dalam yang kita bahas hari ini, itu saya melihatnya lebih jauh dari hal-hal umum dijabarkan tentang berkat. Saya justru melihat bagaimana berkat yang dimiliki Kristus seutuhnya, ya, karena dialah yang menjadi anak sulung itu menjadi milik kita. Itu kalau kita lihat berkatnya, bukan cuma soal damai, dan di dalam pemahaman sekarang ini lebih daripada itu. Bayangkan seluruh yang dimiliki oleh Yesus itu menjadi milik kita. Coba lihat di dalam ucapan berkatnya. Inilah yang diberikan kepada Yesus dan kita sebagai tubuh Kristus. Ya, ini berbicara tentang pemeliharaan Allah. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, tanah-tanah gemuk di bumi, gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini pemeliharaan. Ini kemudian di dalam ayat 29 bicara kuasa. Bangsa-bangsa takluk kepadamu, suku-suku bangsa sujud kepadamu. Tentu saja ini adalah Kristus. Tapi ini juga kita. Jadi kita kalau melihat posisi kita di hadapan Bapa seperti itu, akankah kita berdoa, Bapa berkatilah aku? Nggak perlu.
Karena kita sudah tahu di dalam Kristus, saya sudah dapat berkat itu. Dan bukan cuman, Bapa berikan kami kuasa untuk mengusir setan. Itu orang-orang yang tidak tahu sebenarnya. Berdoa seperti itu orang-orang yang nggak tahu Kristus. Taunya teori doang. Tapi kalau kita sudah dalam Kristus, maka semua yang sudah diucapkan Allah itu sudah melekat pada kita. Itu hak kita. Hak kita. Nah, kita tinggal bagaimana? Ya bertindak seperti itu. Bertindak seperti itu. Ya sekali lagi mindset-nya kan harus dirubah kan. Jadi beyond of harapan-harapan dunia. Lebih. Dunia hanya mengharapkan Allah memberkati mereka dalam kehidupan duniawi. Ini lebih. Dalam Kristus itu berkat-berkat rohani berlimpah. Dan kuasa. Kita kuasa nggak perlu lagi berdoa, doa puasa, ya kan, supaya Tuhan berikan kita kuasa. Itu makanya saya bilang heran saya dengan gereja-gereja mengajarkan hal yang Allah nggak gambarkan. Allah gambarkan kalau kamu anak sulung sudah melekat hak kesulungan itu, berkat sudah ada. Nggak perlu lagi pakai cara-cara. Kenapa? Karena cara-cara itu sudah dikerjakan oleh Kristus. Gitu. Ribka sudah mempersiapkan semuanya. Jadi yang mempersiapkan itu Ribka. Tentu saja peranan Kristus juga yang dia perlihatkan. Yang mengolahnya, memangnya Yakub yang mengolah? Kan tidak. Memangnya Yakub yang ambil pakaian, pakai sendiri? Kan tidak. Tidak, Ribka yang pakaikan. Pakai ini nak. Ribka yang ambil kulit itu, kasih dia. Ya Ribka, Kristus. Jadi hebat sekali kalau menurut saya. Kalau kita bisa melihat ini, semua itu diperlengkapi oleh Kristus. Nah, kita sekarang tinggal melihat betapa enjoy-nya saya. Kalau saya justru melihat gambaran ini membuat saya menghargai pekerjaan Kristus. Karena gambarannya berbicara jelas dibandingkan teologi tentang karya Kristus. Gambaran ini sudah memperlihatkan realita yang jelas. Berbicaranya cuma satu pasal. Buku teologi itu tebal segini. Adanya bingung. Ini makanya saya heran. Kenapa gereja-gereja malah pusing mikirin Yakub tukang tipu lah. Yang dipikirin tukang tipu. Memangnya Allah memakai gambar itu. Coba perhatikan ini. Di dalam Ibrani. Kitab Ibrani ya. Ini bagus sekali. Sampai penulis Ibrani aja mengangkat peristiwa ini. Masa kita di dalam teologi kita bilang ini peristiwa tipu menipu sih? Nih. Karena iman. Nah, Ishak ini bukan bicara Esau atau Yakub, tapi karena iman dia memberikan berkatnya. Bukan karena dia sayang sama Esau, lalu Yakub pura-pura jadi Esau, maka saya berikanlah. Bukan, karena dia sudah tahu. Itu tindakan-tindakan iman. Dia sudah melihat. Bahkan kalau kita lihat Yakub, waktu dia memberikan berkat kepada dua anaknya Yusuf, juga sudah tahu. Kalau kita bahas itu sama kisahnya. Sama. Cuman kan dari sisi manusia tidak bisa melihat hal itu. Mereka hanya berbicara pada tipu menipu. Mungkin itu salah satu faktor juga. Mungkin karena tidak dikasih tahu Ribka, Pak, kan gitu. Jadi nggak tahu. Hebat loh. Sebenarnya kalau saya sendiri ya, kalau merenungkan ini hebat sekali. Dua pelaku ini, keempatnya lah. Empat-empatnya melakonkan peran yang sangat bagus. Dan peran yang mereka lakonkan itu, kalau kita bisa mengerti dengan baik, maka kita tahu ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah itu tidak perlu dideskripsikan di atas kertas. Ketetapan Allah adalah begini. Tidak. Dengan membaca kisah-kisah orang beriman itu, kita sudah bisa melihat. Karena Allah menulisnya melalui peragaan-peragaan. Gitu ya. Jadi apa yang tadi Pak Vincent katakan itu memang benar. Karena Kristus kita mendapat berkat. Tapi sekali lagi, kita melihat jauh lebih lagi daripada itu, bukan hanya karena Kristus kita mendapat berkat, kita mendapat berkat yang dimiliki oleh Kristus. Seluruh
kepunyaan Kristus itu yang kita dapat. Jadi bukan gini loh, bukan seperti orang suka, Kristus itu kan gudang berkat. Mari kita minta pada Kristus berkat itu. Lalu dia kasihlah satu-satu. Minta apa? Mobil. Oh sorry, nggak ada. Bukan itu. Tapi seluruh, karena kita tubuh Kristus, makanya kita harus tarik itu kepada posisi kita. Dan itu real. Sekali lagi saya katakan, itu real fakta sekarang ini. Jadi itu bukan suatu hayalan. Iya. Pak JK, ada lagi yang menarik sebenarnya mengenai di Kejadian 27 ayat 35, di mana dikatakan Ishak, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Tipu daya dan merampas itu berkonotasi negatif. Iya. Lalu ketika Pak JK tadi ulas yang di Ibrani, iman. Iya. Apakah ini sesuatu yang bertentangan, Pak? Atau apa sebenarnya yang mau diungkapkan dari kata tipu daya dan merampas ini? Enggak, itu sebenarnya kalau kita bisa melihat yang terjadi pada bangsa Israel. Bayangkan bangsa Israel lagi nyaman di dalam posisi mereka 2000 tahun yang lalu sebagai yang sulung itu, ya kan? Ini gambaran juga kan? Lalu tiba-tiba hak kesulungannya pindah pada Yesus. Nah, itu kan seakan-akan tertipu. Jadi dari sudut pandang Esau, itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat ayat ini, itu yang kemudian yang menjadi suara daripada Esau. Ishak berkata, adikmu telah datang dengan tipu daya merampas berkatmu. Tepat sesuai dengan pandangan Esau. Makanya Esau bilang begini, tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat untuk. Kalau saya lihat itu kayak begini ya, sifat dari manusia yang pertama itu diekspos oleh perkataan Ishak. Ya, jadi diekspos bahwa di mata Esau, Yakub itu penipu. Di mata Esau, Yakub itu merampas hak kesulunganku. Padahal kan kita tahu ceritanya. Jadi perkataan ayahnya itu sekali lagi untuk men-trigger sikap daripada pola pandang daripada Esau. Sekali lagi ini kan cerita aja Pak, cerita aja. Tapi kita bisa melihat akibat perkataan dia itu dan disambut baik dengan pemikiran Esau. Ya, karena begini Pak, secara ketika kita membaca peristiwa ini, sebenarnya mungkin bukan tidak hanya saya ya, tapi banyak pembaca juga mengharapkan klarifikasi dari Ishak, menerangkan kepada Esau. Begini loh, waktu kamu lahir dulu itu, Allah sudah bilang adikmu akan menjadi Tuhan atasmu. Tapi itu tidak keluar itu. Sehingga seperti cerita ini jadi semakin menarik begitu. Karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang disodorkan kepada pembaca ya, gitu ya. Karena sekali lagi yang saya bilang tadi, sifat manusia itu kan maunya Allah bikin skenario yang menurut mereka. Itu dia. Kita maunya Allah terangin di situ, ya kan? Yang menurut mereka. Nah, Allah nggak berbicara soal menurut mereka. Kalau kita lihat waktu zaman Yesus juga begitu. Para ahli Taurat itu maunya lo ngomong begini dong, tapi Yesus nggak ngomong, mereka mau. Nah, sama dengan sampai sekarang orang berharap kenapa Adam dan Hawa nggak dikasih tahu akibat dosa sebelumnya. Kok dijebak begitu? Pokoknya jangan makan buah pohon ini, begitu lo makan lo dosa ya. Harusnya dikasih tahu dong, kalau dosa itu sakit penyakit, pertengkaran, permusuhan, harusnya dikasih tahu kan. Jadi dia milihnya bagus. Nah, kisah-kisah seperti ini memang itu maunya manusia. Jadi manusia itu kalau menurut saya ingin bikin Alkitab sendiri. Dia ingin bikin Alkitab menurut versinya dia.
Iya. Jadi harapan-harapan seperti itu kalau menurut saya wajar. Nah, problemnya kan tertulisnya berbeda dengan yang kita harapkan. Jadi Iya. kita harus rubah, kita punya ekspektasi. Kita harus berusaha memahami bagaimana maksud daripada tulisan itu. Bukan bagaimana tulisan ini menurut saya, tapi apa maksudnya. Iya. Itu kan yang kita harus rubah dalam cara kita melihatnya. Iya. Dan sebenarnya sudah tergambarkan di Kejadian 27 di perikop ini khususnya bahwa tidak ada kemarahan Ishak di situ kepada Yakub. Nggak ada. Iya. Makanya penulis Ibrani itu bagus sekali mengatakan bahwa mereka semua itu bertindak dengan iman. Iya. Karena sesuai dengan ketetapan Allah. Iya, betul. Iya. Harusnya kan ini harapan para penafsir itu ya. Harusnya Ishak marah loh. Gua aja marah. Jadi dia mengharapkan Ishak tuh bertindak seperti dia. Masa sih penipu kayak begini diizinkan? Ya. Kan begitu harapannya. Ishak nggak marah tuh, biasa aja. Dan dia justru memperagakan seperti yang saya katakan tadi, concernnya dia bagaimana yang sulung itu mendapatkan berkat. Itu poinnya ya. Nah, lalu Yakub masuk dan memenuhi semua kriteria yang sulung itu. Iya. Gitu kan? Iya. Bahkan kalau Esau nih, menurut saya nih, kalau Esau pun datang ke hadapan bapaknya, pakai baju dia, pakai kambing, dan Ishak memberkati dia, kalau terjadi seperti yang orang harapkan, maka nggak akan masuk dalam Alkitab. Nggak akan, karena itu bukan ceritanya Allah, gitu. Iya. Karena kenapa? Karena ternyata terjadi penipuan di situ. Karena dia sudah menjual hak kesulungannya, kok tiba-tiba diberkati? Nggak masuk Alkitab. Iya, betul. Ya. Padahal Ishak sudah menuduh dengan keras, adikmu telah menipu dan merampas berkatmu. Gitu ya. Dia nggak bilang menipu, enggak Pak. Dia katakan di situ sebenarnya dengan halus. Ya. Adikmu telah datang dengan cara yang halus dan mengambil berkat itu. Sebenarnya itu yang dimaksudkan. Kalau kita ambil King James jauh lebih bagus. Yeah. Thy brother came with subtlety. Ini subtlety ini kan dengan halus, dengan cara yang halus. Dan mengambil. Ya, orang mau katakan merampas silakan saja. Kalau menurut saya dia nggak merampas kok. Dia nggak merampas. Justru Yakub yang punya hak atas berkat itu. Jadi dia nggak mengambil dengan merampas. Justru dia datang untuk mendapatkan berkat yang sesuai dengan haknya dia. Nah, kalau dia yang punya hak, masa kita bilang merampas? Aneh juga kan? Ya. Yang mau merampas justru si Esau. Dia kan datang ya, dengan cara bagaimana silakan saja. Bahkan sebenarnya Yakub itu nggak tahu caranya. Yang kasih tahu siapa? Ribka. Iya. Yang persiapkan Ribka. Makanya itu yang kita bilang, jemaat itu nggak tahu bagaimana berkenan di hadapan Bapa. Tapi yang persiapkan semuanya Kristus. Baik, Pak. Silakan, Dok. Ya, sebenarnya buat saya kalau lihat dari pernyataan daripada si Allah terhadap Ishak, itu kan dari awalnya singkatnya bahwa yang pertama akan menjadi yang kedua, yang kedua akan jadi yang pertama. Nah, cuman di dalam hal kita kan sekarang kan sudah bisa melihat peristiwa itu kan sudah terjadi semua. Nah, tapi awal nubuatan yang dikatakan dinubuatkan oleh Allah bahwa yang pertama akan jadi yang kedua, kedua yang jadi pertama. Terus habis itu ureanya. Jadi kayak skenario bagaimana memerankan sebagai kedua ketiga, manusia nggak sadar bahwa itu semuanya adalah skenario Allah. Tapi kan awalnya singkatnya itu Allah mengatakan bahwa yang kedua, terus bagaimana mau jadi yang pertama mau jadi kedua, yang kedua jadi pertama. Nah itu dia. Nah di situ diperankan oleh mereka itu, oh seperti begini ternyata. Gitu. Kita kan saat ini bisa meringkas karena kita sudah melihat secara keseluruhan. Peristiwa itu sudah terjadi.
Gitu. Ya. Ya, sederhananya begitulah. Makanya saya bilang kalau halnya begini, kita nggak boleh lagi pakai perkataan kalau jika, itu nggak bisa lagi karena sudah finish. Iya. Kalau pakai kalau itu repot. Itu udah finish. Tapi yang jelas besarnya di awal judulnya, iya. Jadi yang memerankan itu yang bingung tuh yang memerankan aja. Ya waktu itu jadi perannya mereka. Ya Ribka, ya Ishak, ya Esau, ya Yakob. Yang memerankan itu yang mereka tanpa disadarin bisa dibalik gitu. Iya. Betul. Oke. Baiklah, kalau begitu kita tutup dalam konklusi. Silakan Pak JK untuk konklusinya. Iya, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, kita bisa melihat bahwa di hadapan Allah itu ada kriteria yang harus terpenuhi. Jadi bukan karena kita punya agama Kristen atau bukan karena ajaran-ajaran dunia, tetapi yang kita ketahui bahwa di hadapan Allah yang berkenan itu hanya Kristus. Sehingga karena kita mengenal Kristus ini, maka kita punya kepastian untuk bisa datang kepada Bapa. Tentu saja sekali lagi ini sangat dipengaruhi oleh pengenalan kita akan Kristus. Karena kalau kita tidak mengenal Kristus, maka kita akan bertindak bodoh. Kita akan bertindak seperti Esau yang merasa bangga dengan dia sebagai sulung, walaupun dia sudah menjual, walaupun dia sudah meremehkan hak kesulungan, dia pikir dia masih bisa mendapatkan berkat datang di hadapan Bapa. Dia pikir dia bisa memenuhi kriteria-kriteria Bapa. Di sisi yang lain, kalau kita mengenal Kristus, maka kita mengetahui bahwa kriteria-kriteria itu sudah dipersiapkan Kristus. Tetapi sekali lagi kita yang harus melangkah. Yakub yang harus bertindak. Yakub yang harus membawa persembahan-persembahan yang sudah dipersiapkan oleh Ribka itu. Jadi kita yang harus bertindak. Nah, kita harus bertindak dengan apa? Tentu saja dengan pemahaman kita. Makanya penting sekali pemahaman kita ini terjadi pembaharuan pikiran sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Kristus. Sesuai apa yang dipikirkan oleh Ribka. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Tentu saja ada ketakutan-ketakutan pada Yakub. Dia takut, tanda kutipnya, dia bukan diberkati tetapi malah dia dikutuk. Tetapi kan di sisi yang lain Ribka memperkenalkan, Kristus memperkenalkan bahwa kutuk itu sudah kutanggung di atas kayu salib. Jadi tidak ada kutuk bagi kita. Kita bersyukur malam ini kita bisa melihat bahwa hanya Kristus yang berkenan di hadapan Bapa. Dan kita sebagai tubuhnya memiliki hak untuk berkenan itu. Sekali lagi jangan lupa kriteria-kriteria tersebut. Ya, kita harus berada dalam Kristus, dengan kata lain dibungkus dengan seluruh kriteria yang ada di dalam Kristus, identitas Kristus. Makanya pengenalan Kristus itu sangat penting supaya kita mengenal identitas itu dengan baik. Saya rasa itu saja Pak Jo dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Salam